Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 14 Mei 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT maupun pihak yang menyiarkan tayangan LGBT belum dilarang oleh hukum di Indonesia. Hal demikian ia sampaikan ketika merespon pernyataan Said Didu di media sosial Twitter terkait polemik konten di YouTube selebritas Deddy Corbuzier soal LGBT. Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik. Mau dijerat dengan undang-undang nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah, LGBT dan penyiarannya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum. Kata Mahfud dalam akun Twitter resminya @mahfudmd dikutip Rabu 11 Mei 2022. Mahfud menilai saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang bisa menjerat pidana kelompok LGBT. Karena itu, ia mengatakan seluruh nilai-nilai terkandung dalam Pancasila maupun agama belum semuanya menjadi produk hukum di Indonesia. Pemirsa, apakah perilaku LGBT dilindungi demokrasi? Apakah kaum LGBT saat ini semakin mendapat ruang di negeri ini? Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan umat menyikapi maraknya konten-konten maksiat? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Direktur El Harokah Research Center, Bung Ahmad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Fatoni? Alhamdulillah, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bung Fatoni, langsung saja. Konten bertema LGBT yang disiarkan podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier yang menuai kontroversi terkait itu menjadi perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Meski mengaku tak setuju dengan LGBT, Mahfud menyatakan bahwa tidak ada hukum Indonesia yang bisa menjerat Deddy Corbuzier maupun kaum LGBT. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Fatoni? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan fakta itu kita sangat prihatin dan menyesalkan ya dengan konten itu maupun dari sikap penguasa ya pemegang kebijakan negeri ini dengan menyatakan tidak bisa menjerat pelaku itu ya, pelaku yang menyiarkan mungkin mengkonfirmasi ya bahwasanya sistem dan hukum buatan manusia yaitu sistem demokrasi dan liberalisme itu tidak mampu merantas perilaku kaum Sodom tersebut ya, dan justru mengkampanyekan itu dianggap suatu hal yang biasa ya, dan bahkan tidak bisa dijerat secara hukum di negeri ini. Justru dengan sistem demokrasi dan liberalisme itulah yang menyuburkan perilaku kaum Sodom tersebut. Semuanya ini sangat prihatinkan dengan konten maupun pernyataan pemimpin yang semacam itu. Begitu, Bung Fadil. Ya, baik, Bung Fatoni. Regulasi hukum di Indonesia yang belum mengatur adanya ancaman pidana bagi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT membuat mereka tak bisa ditindak secara hukum. Apakah kesalahan fatal sistem hukum di negeri ini? Baik, ya. Jadi kalau ditanyakan apa kesalahan fatal, tentu kesalahan fatal sistem hukum di negeri ini karena sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem buatan manusia. Padahal sistem yang ada, sistem hukum yang sempurna telah ada, ya. Dan tentu yang berasal dari yang maha sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sistem Islam yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sistem Islam itulah yang akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk
dengan adanya kejahatan LGBT maupun pihak-pihak yang ikut mendukung ya dan mengkampanyekan tindakan kejahatan tersebut. Nah itu yang menyebabkan persoalan mendasar yang ada di negeri kita saat ini ya. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan pada kita semuanya ya fahkum bainahum bima anzalallah ya. Ya maka putuskanlah perkara di antara kalian dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang telah memerintahkan kita ya, dan Allah sendiri telah memberikan hukum yang sempurna yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan manusia, termasuk persoalan mencegah maupun memberantas kejahatan LGBT maupun siapapun yang kalau kita sudah mengetahui bahwa ada sistem hukum yang sempurna yang akan bisa menyelesaikan dan secara faktual telah diterapkan ya sistem Islam pencegahan terhadap kemaksiatan yang akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Maka kita berharap bahwa satu-satunya jalan ya, yang kita serukan kepada para pemegang kebijakan negeri ini ya, maka dengan kasus itu hanya dengan Islam, kembali dengan Islam. Justru dengan sistem buatan manusia itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan justru akan melanggengkan dan menyuburkan kejahatan, termasuk kejahatan LGBT maupun siapapun yang mendukung maupun mengkampanyekan. Iya, begitu Bung Fadil. Ya, baik Bung Fatoni. Ormas Islam seperti HTI dan FPI dilarang pemerintah sementara konten-konten LGBT dibiarkan. Bagaimana tanggapan Anda menyikapi kondisi saat ini, Bung Fatoni? Ya, memang di dalam sistem demokrasi, ya, yang di sana ada pandangan dasar ya, bahwasanya hak pembuat hukum itu diserahkan kepada manusia, ya. Halal haram baik buruk itu diserahkan kepada manusia atau pihak yang diberi kewenangan untuk membuat perundang-undangan, menetapkan perundang-undangan. Nah tentu kita paham bahwasanya manusia itu sangat lemah, iya. Manusia itu sangat terbatas akalnya. Tentu kalau itu kemudian di manusia itu diberi hak untuk membuat hukum, maka yang pertama sangat subjektif ya, sesuai dengan subjektivitas pembuat hukum itu sendiri. Oleh karena itu maka akibatnya ya apa yang terjadi saat ini ya, perbuatan yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi homoseksual maupun lesbianisme justru dilegalkan, ya kan begitu. Justru ormas yang konsen dalam dakwah Islam, menebarkan kebaikan Islam justru dilarang, ya. Inilah paradok yang ditunjukkan sistem demokrasi saat ini. Ya, kejahatan akan justru dilegalkan, kebaikan, kema'rufan itu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala justru dilarang. Itulah ketika sebuah sistem buatan manusia itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu menurut saya, Bung Fadil. Ya, Bung Fatoni. Berarti apakah kaum LGBT saat ini semakin mendapat ruang di negeri ini? Lalu apa bahayanya, Bung Fatoni? Baik, jelas ya dengan kasus yang tadi konten LGBT yang beredar luas di channel YouTube dan sebagainya yang ditanggapi oleh berbagai kalangan ini jelas menunjukkan sistem demokrasi ya yang liberalisme ya dengan jargon HAM dan atas nama kebebasan itu warga negara justru diberi kebebasan ya menjadi gay maupun menjadi lesbian ya, bahkan didukung oleh media. Ini yang patut disayangkan. Nah, disinilah sumber pokok masalah itunya ya kan, ya sumber pokok masalahnya di situ ya. Dan yang jelas dengan kemudian kejahatan gay maupun lesbian ini kemudian sebarluaskan di media sosial, tentu ini akan semakin bahaya bagi siapa? Bagi masyarakat. Dan tentu bahaya itu sudah nampak di depan mata kita. Yang pertama, ya dengan maraknya kejahatan LGBT ini, maka
sejumlah penyakit kelamin, ya, misalnya HIV/AIDS itu justru makin marak. Bahkan menurut penelitian kejahatan LGBT ini bisa menyebabkan parah ya, kerusakan di tengah masyarakat itu semakin parah kan gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah dengan kejahatan LGBT ini maka akan mengancam eksistensi manusia. Mengapa demikian? Karena ibarat jeruk makan jeruk, kan begitu ya. Ibarat jeruk makan jeruk, tidak akan bisa memperoleh keturunan, ya kan? Tidak oleh keturunan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dalam rangka untuk melangsungkan keturunan manusia, ya, agar memperoleh keturunan dan bisa melanjutkan manusia di muka bumi ini. Ya. Justru dengan adanya LGBT, jeruk makan jeruk itu, laki-laki bercinta dengan laki, perempuan bercinta dengan perempuan itu, maka justru tidak akan boleh keturunan yang itu bertentangan dengan fitrah manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki dan perempuan itu adalah dalam ikatan pernikahan, ya, institusi pernikahan itu untuk melahirkan generasi-generasi baru yang akan melanjutkan estafet eksistensi manusia di muka bumi. Begitu, Bung Fadil. Ya, baik Bung Fatoni, terakhir, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan umat menyikapi maraknya perilaku dan konten-konten LGBT? Iya, maka menurut saya yang lebih penting dari semuanya ketika kemudian adanya maraknya ya kejahatan LGBT, bahkan konten-konten di sosial media yang mengandung konten LGBT itu, ya seharusnya dicegah. Ya, yang punya kebijakan ya harus kemudian mencegah dengan kekuatan itu, dengan kebijakannya itu, dengan perangkat hukumnya itu, ya. Karena dengan melarangnya kejahatan itu, ya tentu kerusakan masyarakat akan dicegah seminimal mungkin, bahkan dihilangkan sama sekali kejahatan itu. Nah, tentu pihak yang bisa menghentikan kejahatan LGBT ini tentu harus ada kekuatan politik, ya, dan kekuatan hukum yang melindungi umat ini, ya. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan apa? Dengan menerapkan sistem hukum yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha membuat hukum, dan manusia tinggal menjalankan saja. Ya. Dan dengan penerapan aturan dan sistem hukum Islam itulah yang akan mencegah, bahkan akan bisa menumpas sampai ke akar-akarnya kejahatan kaum Sodom ini, ya. Dan maka dengan itu akan tercipta masyarakat yang aman, tentram, damai, ya, dengan tatanan kehidupan yang berdasarkan Islam. Begitu menurut saya, Bung Fadil. Iya, baik. Terima kasih Bung Ahmad Fatoni, Direktur Al-Harokah Research Center, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadil Hamdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.